Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya, Lina Widyasuti SPD. Saya adalah guru biologi di SMA Negeri 1 Cibung Bulang, Kabupaten Bogor. Baik, kali ini kita akan belajar bersama mengenai materi keanekaragaman hayati atau biodiversitas, yaitu materi biologi di kelas 10 atau di fase E. Baik, kita mulai. Sebelum masuk ke materi, kita akan bahas sedikit mengenai keanekaragaman hayati yang sering kalian lihat sehari-hari. Ya, kalian pasti kan pernah pergi ke pasar atau ke supermarket atau ke toko buah, lalu kalian melihat ada berbagai macam sayuran, ada berbagai macam buah-buahan di sana, ya. Nah, itu adalah merupakan keanekaragaman hayati, yaitu keanekaragaman pada berbagai jenis tumbuhan. Nah, kita akan kupas keanekaragaman hayati ini mengenai tingkatnya dan contoh-contohnya. Keanekaragaman hayati atau disebut juga biodiversitas adalah variasi yang terjadi pada makhluk hidup. Nah, jadi variasi ini bisa kalian lihat pada hewan, ya. Di sini ada gambar singa, harimau, kucing, yang di situ adalah menunjukkan variasi pada hewan. Lalu ada gambar mangga, ya. Buah mangga ini kan bervariasi. Ini sudah merupakan contoh dari keanekaragaman hayati. Nah, keanekaragaman hayati ini dibagi menjadi 3 tingkat. Yang pertama, keanekaragaman gen. Yang kedua, keanekaragaman jenis, dan yang ketiga, keanekaragaman ekosistem. Kita bahas satu-satu. Nah, untuk keanekaragaman gen, ini merupakan variasi yang terjadi pada makhluk hidup yang satu spesies. Satu spesies berarti satu nama Latin, ya. Di sini contoh ada gambar mangga, di mana nama Latinnya Mangifera indica. Nah, sekarang kan lagi musim mangga nih, ya. Nah, mangga itu dari bentuknya, dari rasanya, dari ukurannya, dari warnanya, itu menunjukkan variasi. Nah, variasi ini terjadi pada satu spesies, yaitu tadi Mangifera indica. Nah, ini bisa dinamakan contoh dari keanekaragaman tingkat gen. Ya. Selain itu, misalnya, kalau pada hewan, ya, kalian menemukan kucing dengan warna bulu yang berbeda-beda. Itu juga merupakan contoh keanekaragaman gen. Yang berikutnya adalah keanekaragaman jenis atau disebut juga keanekaragaman spesies, yaitu variasi pada makhluk hidup yang berbeda spesies. Jadi berbeda nama Latin. Contoh di sini saya tampilkan berbagai macam ikan. Nah, ini ada ikan-ikan di laut beraneka ragam. Ini sudah menunjukkan jenis-jenis ikan yang berbeda spesies. Jadi ini menunjukkan keanekaragaman jenis atau spesies. Atau misalnya tadi kalian pergi ke toko buah, melihat ada buah pir, buah mangga, buah apel, buah melon, ya. Itu bervariasi buah-buahnya, itu juga menunjukkan keanekaragaman jenis atau spesies. Yang berikutnya adalah keanekaragaman ekosistem, yaitu variasi interaksi dari faktor biotik dan abiotik pada ekosistem. Nah, kalian ingat di materi ekosistem, itu kan ada yang disebut dengan faktor biotik dan abiotik. Faktor biotik merupakan faktor hidup, ya, makhluk hidup. Misalnya ada tumbuhan, hewan, manusia, mikroorganisme. Sedangkan faktor abiotiknya adalah faktor-faktor lingkungan, cuaca, intensitas cahaya, suhu, kelembaban, dan sebagainya. Nah, sebagai contoh keanekaragaman ekosistem adalah ekosistem gurun, ya. Lalu ekosistem hutan, ekosistem sawah, ya. Itu merupakan contoh-contoh ekosistem di mana ekosistem satu dengan ekosistem yang lain, interaksi faktor biotik dan abiotiknya pasti berbeda. Faktor biotik di gurun pasti berbeda dengan faktor biotik yang ada di hutan. Ya, begitupun faktor abiotiknya. Ya,
Misalnya, suhu udaranya panas kalau di gurun, ya. Kalau di hutan lebih suhunya lebih rendah misalnya. Itu sudah ada perbedaan dari faktor abiotik yaitu suhu. Nah, keanekaragaman Indonesia jika digabungkan kekayaan keanekaragaman hayati Indonesia di darat dan di laut, ini menduduki peringkat pertama keanekaragaman hayatinya. Jadi paling bervariasi keanekaragaman hayatinya. Apa yang menyebabkan hal ini? Nah, ternyata karena letak geografis Indonesia, yaitu berada di antara dua benua, Asia dan Australia, dan dua samudra, Pasifik dan Hindia. Ini menyebabkan Indonesia beriklim tropis, di mana iklim ini menyebabkan berbagai tumbuhan dan hewan bisa hidup di Indonesia ini. Selain itu, Indonesia juga merupakan negara kepulauan, di mana setiap pulau ada spesies endemiknya, spesies yang khas hidup di situ, di mana Indonesia terdiri dari 17.000 lebih pulau, sehingga setiap pulau punya spesies yang khas, yang berbeda dengan pulau lainnya. Semakin banyak pulau berarti semakin beraneka ragam, keanekaragaman hayati Indonesia. Jadi kita patut bersyukur dengan keanekaragaman hayati Indonesia yang sangat tinggi ini. Ya, dengan cara apa? Dengan cara menjaganya dan melestarikannya. Baik, itu saja materi yang ingin saya bahas mengenai keanekaragaman hayati. Berikutnya adalah kuis. Silahkan kalian jawab soal ini di komentar ya, komentar di sini. Silahkan, ada berapa tingkat keanekaragaman hayati? Sebutkan. Yang kedua, apa yang dimaksud dengan keanekaragaman tingkat gen dan keanekaragaman tingkat jenis? Berikan contohnya. Bagaimana cara kita mensyukuri keanekaragaman hayati di Indonesia? Silahkan kalian komen, jawabnya di komentar ya, dan nantikan nilai dari gurumu. Oke, terima kasih sudah menyimak. Semoga bisa dipahami dan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye, sampai jumpa lagi.